Halo, wait, kita akan, aku mau nunggu sampai ada kayak angka 1, 2, 3 gitu yang nonton. Biar kayak nggak ngomong sendirian. Hai, udah di 3 orang. Hai semuanya, hai, welcome. Selamat datang di 100% Nyinyir Live Censorship bersama aku Randita. Aku akan menjadi moderator hari ini. Hai semuanya, hai. Selamat bergabung. Thank you so much for coming. Thank you so much for joining our live tonight. Yes, jadi aku mau perkenalkan lagi, nama aku Randita Indrayarto, aku seorang content creator. Aku akan menjadi moderator untuk Instagram Live hari ini, yang temanya adalah live censorship. Untuk live censorship itu apa nanti juga akan aku jelasin. Cuman sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk 100% manusia yang udah memberikan kesempatan buat aku untuk sharing sama teman-teman semua hari ini. Terus juga selama 100% manusia film festival ini berlangsung, teman-teman bisa nonton semua filmnya secara online di festivalscope.com, dan acara-acara online seperti ini bisa ditonton melalui Instagram Live juga dan YouTube-nya 100% manusia. Hai semua, selamat datang. Oke, aku juga mau say thank you, terima kasih kepada Uni Eropa, Kekini Ruang Bersama, dan semua partners yang membuat 100% manusia ini menjadi terlaksana tahun ini. Dan juga buat teman-teman yang ingin berdonasi, silakan kirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang nanti ada di kolom chat ini, dan juga atau bisa juga mengunjungi halaman Kitabisa 100% manusia di bit.ly/kitabisa 100pm2020. Itu semuanya huruf kapital. Jadi bit.ly/kitabisa 100pm2020. Alright, aku udah lihat ada beberapa yang udah join hari ini. Oke, sebelum aku mengundang narasumber hari ini yang akan menemani aku di Instagram Live, aku juga mau ngasih tahu dulu nih apa sih live censorship itu. Nah, sebenarnya dari kata live censorship itu udah self-explanatory ya gitu. Bentar, harus ada pesan sponsor yang aku sematkan nih. Nah, udah ada infonya di kolom chat. Oke. Nah, jadi tadi seperti yang aku bilang, live censorship itu sebenarnya udah self-explanatory. Jadi tentang censorship itu adalah tindakan atau pengawasan yang kita lakukan, penyaringan yang kita lakukan baik dari diri sendiri secara kesadaran, atau misalkan dari tekanan-tekanan yang kita nggak tahu dari lingkungan gitu. Jadi kita akan membahas hal ini, yaitu juga hal-hal yang nggak kita sampaikan dari diri kita sendiri mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik yang diatur secara hukum maupun secara moral. Nah, bagi kalian yang mau nanya-nanya nanti selama IG Live session kita juga bisa di kolom komentar di bawah. Nanti kita juga akan sambil ngobrol bareng-bareng ya gitu. Terus juga ada hadiah menarik bagi pertanyaan terbaik. Jadi jangan ragu untuk mulai bertanya di kolom komen supaya nanti bisa menang mendapatkan hadiah dari 100% manusia. Nah, sekarang aku mau mengundang Kak Ines sebentar. Kayaknya dia dari tadi sudah menunggu untuk aku undang. Bisa. Halo. Hai Randita. Cantik banget nih malam-malam nih, demi 100% manusia. Iya dong. Selamat datang Ines, thank you so much for joining us. Thank you juga for having me. Yes, aku sebenarnya sekarang mau ngenalin dulu nih buat teman-teman yang belum tahu, pasti ya mungkin udah tahu sih. Mungkin teman-teman lebih banyak tahu Kak Ines siapa dibandingkan aku siapa gitu kan ya. Aku mau memperkenalkan Kak Ines Kristanti adalah seorang psikolog klinis dan dosen yang mainly fokus kepada isu-isu mengenai seksualitas, perempuan, dan juga kesehatan mental. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu dari konten-kontennya Kak Ines yang seru-seru di Instagramnya yang followernya ada 150K. Gila gak sih? Ini selebgram ya, bisa dibilang selebgram ya, atau kayak swipe up gitu, geng swipe up. Thank you so much,
banyak untuk bergabung hari ini. Gitu. Thank Tadi you, aku udah thank you. bilang, ya, tadi aku udah jelasin di awal tentang live censorship itu apa. Cuman kan kalau yang tadi kayak penjelasan umumnya, terus kalau misalkan live censorship yang biasanya aku alami di kehidupanku pribadi sih paling yang biasa-biasa aja tuh, bukan hal-hal yang sangat serius gitu. Palingan kayak misalkan kalau misalkan lagi nonton IG story orang-orang gitu, terus kayak ada hal-hal yang kayak pengen gue Komentarin. nyinyirin deh ya, pengen gue nyinyirin tapi kayak Komen nggak? gitu, takut kayak ya udahlah kayak nggak usah deh gitu. Atau misalkan tentang ya kayak kemarin-kemarin kita juga banyak tentang isu politik kan, kita juga walaupun kita hidupnya bukan di bidang politik, cuman kemarin kita beberapa orang aktif banget nih jadi politisi dadakan gitu ya, karena kita menyampaikan apa yang kita dukung dan lain-lain kayak gitu kan, juga ada tuh kemarin kayak duh mendingan gak usah diomongin deh segala macam. Nah cuman sekarang aku mau nanya untuk dari apa ya sudut pandang seorang psikolog gitu tentang live censorship, sebenarnya apa aja sih dari kehidupan ini tuh yang biasanya orang-orang tuh pada umumnya nggak diomongin gitu gara-gara takut atau ada tekanan dari apa namanya lingkungan atau misalkan dari dirinya sendiri kayak gitu, biasanya apa sih? Iya, kalau misalkan ya yang gue lihat juga gitu ya, maksudnya gue juga ngalamin sendiri sih gitu, apalagi ngerasa kayak ya tadi kan maksudnya di Instagram juga lagi, maksudnya lumayan ada audiensnya juga gitu loh, maksudnya mungkin dulu pas gue yang kayak akun gue masih yang kayak temen-temen gue aja gitu, gue nggak terlalu mikir gimana banget gitu kan, ya kan, karena ya udahlah gitu, teman-teman sendiri juga gitu, terus siapalah gue juga, ya udahlah nggak akan ada yang peduli gitu kan. Cuman begitu memang ternyata orang-orang melihat konten gue itu memang cukup berguna buat mereka, terus akhirnya di follow, itu akhirnya jadi kayak ya mungkin jadi lebih mikir juga gitu apa yang memang mesti gue tulis di sini. Jujur kalau misalkan kayak ngepost Instastory aja tuh kadang-kadang mesti gue baca berkali-kali lagi gitu, ini bener nggak ya, apalagi bukan bener juga, maksudnya ini tuh maksud gue seperti ini, orang bakal nangkep kayak gitu atau enggak, atau mungkin disalahartikan, apalagi kayak konten gue itu kan memang banyakin ngomong tentang seksualitas kan, jadi kalau misalkan ditanya salah satu hal yang biasanya lebih hati-hati diomongin ya mungkin salah satu itu seksualitas itu gitu, karena kan itu nilai-nilai orang bisa macam-macam banget gitu ya, jadi gue juga memposisikan diri gue berusaha supaya netral gitu, artinya gue nggak kayak yang mendukung nilai-nilai tertentu tapi yang lainnya tuh buruk gitu tuh enggak gitu, jadi tapi memang mesti hati-hati juga kan gitu kalau misalkan memang kita mau jadi netral gitu, atau posisinya jadi lebih bijak lah di publik gitu. Jadi mungkin salah satunya itu sih kalau gue yang gue alami tentang isu-isu seksualitas itu ya tentunya jadinya kayak lebih hati-hati. Terus apalagi ya, kalau lo apa yang biasanya? Kalau gue itu biasanya tapi sebenarnya gue juga tadi baru kepikiran bahwa perjalanan lo dari yang dulu mungkin followernya belum seluas sekarang, pasti juga banyak hal yang harus lo sensor dari diri lo sendiri kan, biar kayak orang tuh nangkepnya nggak salah, jadi kayak lo harus ulang, harus kayak double check, triple check bahwa apa yang ingin lo sampaikan benar-benar bisa ditangkap sama orang tuh sesuai dengan apa yang lo harapkan gitu kan. Iya, exactly. Jadi kayak dan itu gue juga sebenarnya gue juga kayak gitu, karena waktu itu sekarang dengan pekerjaan yang sekarang berhubungan sama beberapa influencer atau orang yang dengan follow-nya besar kan, gue juga dapat exposure gitu kan, terus banyak orang juga melihat gue gitu. Cuman dari situ juga gue belajar untuk kayak kalau mau ngomong apa-apa tuh juga harus hati-hati sih. Tapi gue juga nggak mau kehilangan, gue nggak bisa jadi diri sendiri di ranah. Iya sih, kayak itu memang. Sorry. Nggak lanjut. Kayak gue ngelihat itu memang mesti bijak-bijaknya kita juga sih untuk menentukan mana yang memang di-share ke publik, mana yang memang buat diri kita sendiri tanpa kita kehilangan jati diri kita gitu loh. Karena kayak
ya jujur aja ya gitu. Kadang-kadang gue tuh ngerasa yang kayak mempertanyakan gitu. Ini tuh gue apa berpikir-pikir seperti ini, terus yang kayak bener-bener bijak-bijak dipilih mana yang konten ditampilin itu tuh gue tetap jadi Ines gak ya? Gue tetap jadi diri gue sendiri gak ya? Kadang-kadang gue juga tetap nanya kayak gitu loh gitu, karena ya menurut gue nggak bijak juga kalau misalkan kita langsung ya udah apa aja terserah diomongin gitu, karena ya memang tentunya ada hal-hal yang menurut gue baik untuk disampaikan kepada publik, ada hal-hal yang dikeep untuk diri kita sendiri itu. Tapi memang untuk isu-isu yang penting dan yang artinya apa ya, yang itu menunjukkan juga siapa diri kita dan kita rasa berguna untuk disampaikan kepada publik, ya sebisa mungkin ya itu tetap tersampaikan gitu. Itu sih. Nah, berarti dari tadi lo cerita tentang isu-isu, sebenarnya gue juga mau nanya isu atau cerita apa aja sih yang pernah lo dengar dari teman-teman follower lo yang sangat ramai itu ya. Jadi kayak isu apa aja sih yang bisa dikategorikan jadi live censorship untuk dari teman-teman, dari pengalaman lo lah gitu. Oke. Kalau misalkan dari teman-teman atau dari follower sih, yang biasanya kadang-kadang ya isu-isunya tuh mungkin ya tadi yang seksualitas ya, karena memang mungkin area gue itu ya, seksualitas. Jadi tuh yang kayak ada yang bilang kayak kalau misalkan habis nge-repost konten gue, terus habis itu kayak dinyinyirin sama temennya gitu, atau kayak diomongin. Dibilang kode. Dibilang kode atau dibilang kayak apa ya? Kayak dibilang, oh lu emang sukanya baca kayak gituan ya, atau ya pokoknya diceng-cengin gitu juga gitu loh, pengen ya atau apa ya kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu ya dia memang pengen sharing aja, mungkin informasinya bermanfaat buat dia dan itu mungkin edukasi seksual yang baik buat dia gitu loh. Tapi begitu orang menyampaikan hal tersebut atau secara publik ngomongin tentang seksualitas, itu mungkin ada stigma-stigma atau cap-cap yang dikenakan kepada mereka gitu. Jadi itu kadang-kadang ada yang kayak DM ya gitu deh Kak, kalau misalkan abis ngepost konten lo, gue dicengin. Terus kadang-kadang ada juga yang mesti nge-delete atau take down postingannya, misalkan di story, terus di-delete, gitu-gitu. Ada juga yang bilang, iya gue mesti nge-delete juga, gitu. Atau kadang ada yang nge-repost nih, notifnya masuk ke gue, terus pengen gue buka, udah hilang story-nya. Gue nggak tahu ya, apakah memang itu benar-benar karena isunya sensitif seksualitasnya gitu, atau memang ya udahlah kayaknya konten si Ines ini nggak penting-penting banget, gue hapus aja deh gitu ya. Gue nggak tahu sih, cuma ya that happens gitu loh. Oke, kalau menurut lo sendiri kenapa sih kira-kira orang-orang ini tuh kayak kayak kenapa mereka apa ya namanya menekan apa yang harus mereka katakan kayak gitu tuh kenapa sih kira-kira? Karena menurut gue ya pandangan orang sekitar, maksudnya mereka mungkin cukup care gitu. Kalau misalkan apa ya, mereka juga pengen orang-orang di sekitarnya juga menganggap mereka baik gitu, atau menganggap positif, punya impresi yang positif di kalangan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Mungkin aja sih, karena memang mungkin beberapa orang tuh terbeban juga ya, untuk merasa terbeban gitu loh, untuk sesuai dengan ekspektasinya orang lain itu. Jadi mungkin itu hal-hal yang membuat mereka menjadi menyensor diri mereka sendiri ya. Maksudnya kalau gue sih, gue ngerasanya ya masih kadang-kadang ngerasa kayak gitu sih, kayak yang ini kalau gue ngomong kayak gini, itu tanggapan orang-orang lain tuh gimana ya? Ini masih oke nggak untuk diomongin gitu? Kira-kira tuh impresinya orang tentang gue tuh akan jadi negatif nggak kalau misalkan gue ngepost tentang A, B, C, D gitu? Dan ya we cannot satisfy everyone ya gitu. Maksudnya kan orang-orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang beberapa isu gitu. Jadi ya kita nggak akan bisa bikin mereka happy gitu. Cuman ya kadang-kadang ada yang ngerasa terbeban, dan gue sendiri juga ngerasa kadang-kadang terbeban juga sih. Nah, kalau gue pribadi tuh kadang-kadang
gue juga apa ya, melimitasi apa yang mau gue sampaikan juga di Instastory gue misalkan. Hmm. Karena tapi kadang-kadang tuh gue cuman kayak udah nulis panjang lebar di IG story, tapi itu Dihapus. udah meluapkan kayak mungkin kenyinyiran gue atau Iya. emosi gue, tapi Terus nggak maksudnya gue jadi close tuh. friends. Gitu. Iya, nah itulah gunanya close friend di dunia ini adalah untuk menjadi tempat sampah kita ya nggak sih? Kasian nggak sih teman-teman close friends ya nggak sih? Iya, teman-teman close friend kita tuh kayak mereka rela-rela aja gitu dijadiin tempat kita membuang keluh kesah ya nggak sih? Iya, iya, Oh, iya. terus ya terus habis itu apa namanya? Kalau terkait, gue mau nanya lagi terkait seksualitas gitu, apa aja sih persepsi yang salah di masyarakat yang misalkan apa namanya yang udah pernah lo alamin gitu dari misalkan lo Hmm. sharing-sharing sama followers dan lain-lain. Akibatnya apa ya? Kalau misalkan, Iya. hmm, kalau misalkan yang gue lihat sih akibatnya adalah kalau misalkan memang em, orang-orang itu jadi nggak terlalu speak up gitu tentang apa yang memang mereka mau rasakan. Jadinya kalau terutama di bidang seksualitas sih jadinya ada pertama sharing informasi terkait seksualitas jadi kurang lancar. Itu karena begitu kalau Hmm. misalkan lo mau sharing informasi, terus abis itu dinyinyirin atau abis Hmm. itu diceng-cengin gitu, dianggap Hmm. dikasih label yang macem-macem gitu kan. Jadi Hmm. akhirnya arus informasi juga mungkin jadi lebih terhambat gitu. Wah, informasi yang harusnya penting itu jadi mungkin nggak tersampaikan. Kemudian yang kedua adalah buat orang itu sendiri gitu. Jadi mungkin karena gue ngerasa hmm, kalau misalkan ini ya kita nggak terbiasa gitu untuk mengekspresikan atau boleh merasakan, boleh mencari tahu gitu tentang seksualitas kita, itu bisa dampaknya macam-macam gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya gue lihat di yang pernah gue temui itu ya eh, kadang-kadang permasalahan tentang seksualitas later in life itu juga bisa salah satunya dikontribusikan karena dari awal dari sejak kecil itu tidak terbiasa gitu untuk diberikan ruang membicarakan tentang seksualitasnya seperti itu sih jadinya akhirnya merasa asing gitu sama diri kita sendiri termasuk juga dengan life censorship lainnya gitu sih mungkin ya gitu uh, karena ya kita menyensor hal-hal yang mungkin menjadi bagian, menjadi jati diri kita gitu dan mungkin hal-hal itu pada akhirnya membuat kita menjadi lebih berjarak sama diri kita siapa. Kalau di seksualitas ya jadi kita berjarak. Jadi saya sebenarnya sukanya apa sih gitu misalkan secara seksual gitu saya sebenarnya siapa sih gitu. Nah, jadi itu sih yang mungkin bisa menjadi dampak. Tapi itu juga berlaku berarti ke semuanya sih ya. Kalau misalkan dari dulu kita dibatas-batasin gitu tuh, jadi apa ya? Jadi malah kadang-kadang di beberapa hal malah jadi nggak bagus karena kita jadi belajar dari orang lain yang belum tentu apa namanya bagus buat diri kita sebenarnya nilai-nilai yang bisa diambil. Cuman kalau misalkan orang-orang terdekat, apalagi misalkan support dari orang tua atau teman gitu yang udah ngebantu dari dulu, itu akan jadi jauh lebih baik kan daripada kita belajar dari orang yang belum tentu baik apa namanya buat kita kayak gitu. Terus kalau misalkan contoh dari cerita-cerita teman-teman follower gitu ada nggak sih yang spesifik mengenai apa namanya gimana mereka nggak speak up atau mereka nggak apa ya nggak terbiasa untuk komunikasi untuk ngomong kayak gitu tuh ada cerita-cerita apa gitu nggak sih kayaknya. Kalau misalkan di area seksualitas sih itu ya, gitu. Jadi kayak ada yang merasa kayak kebebasannya untuk mencari tahu dan get in touch sama seksualitasnya itu ditekan karena ya mungkin dianggapnya kayak tabu, dosa, terus abis itu ya itu kan yang biasanya kita dengar, terus abis itu apa ya? Ada yang menganggap, ada yang kalau misalkan terutama ya lebih banyak yang mengalami itu perempuan gitu kayak uh, ya lu anak perempuan jaga baik-baik kayak gitu-gitu jangan macem-macem pokoknya jangan 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 aneh-aneh gitu katanya gitu maksudnya
ya gue selalu bilang bahwa cari tahu informasi itu uh, beda gitu dengan melakukan gitu. Cari informasi ya memang penting gitu untuk kita tahu sebagai manusia, get in touch sama bagian dari diri kita. Masalah melakukannya itu balik lagi ke nilai masing-masing gitu. Dan gue nggak pernah minta orang juga untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai gitu sama nilai-nilainya. Justru sangat penting gitu di dalam pendidikan seksualitas untuk dikasih tahu gitu bahwa nilai-nilainya itu apa sih, kenalin nilai-nilai kita sendiri. Nah, terus dari dari hal-hal kayak gitu, berarti apa sih yang bisa kita lakuin, Nes, menurut lo untuk membuat isu itu tuh jadi nggak tabu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang nggak mau ngomong, tapi gimana caranya biar kita bisa membuat hal-hal kayak gitu tuh jadi nggak tabu tuh gimana? Ya mulai dari ini ya, kalau menurut gue, jadi biasakan juga diskusi tentang seksualitas dalam ranah yang sehat, dalam ranah yang netral. Nggak harus selalu itu dijadiin bercandaan ya. Gue ngerti sih gitu, kadang-kadang refleks gitu ya, kalau misalkan ngomongin tentang seks atau apa gitu, gue ketawa atau ya pokoknya dibikin lucu lah gitu. Nah tapi ya maksudnya selama itu tidak merendahkan orang lain, selama itu tidak menyakiti siapapun, ya mungkin joking itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi artinya jangan sampai juga karena kita banyak ceng-cengin orang, karena kita banyak take that not seriously, sampai akhirnya ketika kita mau ngomongin secara serius dan ilmiah, akhirnya jadi terhambat gitu. Nah justru yang kita menurut gue lebih penting buat dilakukan adalah kalau misalkan kita bisa bawa diskusinya itu bukan cuma fun aja gitu, tapi juga ada nilai bobot pengetahuannya, nilai ilmiahnya gitu, supaya orang tuh tahu gitu kalau misalkan ngomongin seksualitas itu tuh berfaedah gitu, bukan cuman hahaha doang gitu. Kalau gue sih biasanya gitu sih, kayak berusaha banget gitu, kayak kalau misalkan gue nyampein konten itu tuh ada mix itunya gitu, tetap berfaedah tapi tetap fun juga gitu. Karena kalau misalkan nggak fun, mungkin orang ngeliatnya serius amat mbak gitu kan. Atau tapi kalau misalkan cuman fun aja, ya udah apa nilai pengetahuannya gitu. Jadi kayak menurut gue sih sejauh ini gue nggak terlalu punya kendala di situ gitu ya. Artinya yang kayak bukan yang kayak akhirnya gue ngerasa kayak dinyinyirin atau dicengin karena udah ngomonginnya kayak gitu nggak jarang sih gitu. Cuman makanya gue juga ngelihat bahwa itu possible gitu loh, itu memungkinkan gitu kalau misalkan kita mau bawa diri kita juga membicarakan ini secara netral dan ilmiah tadi, ya pelan-pelan juga di sekitar kita juga mungkin akan juga terinfluence gitu. Oke. Next, ini ada pertanyaan di kolom chat. Tapi kalau buat orang tua yang udah close-minded gimana? Susah buat bisa speak up soal banyak hal, nggak cuma soal seksualitas. Ya. Gini sih, kayak maksudnya kalau misalkan hadapan dengan orang tua, memang itu nggak semudah ngomong doang gitu kan, karena memang ada perbedaan generasi, ada perbedaan pandangan juga gitu kan. Jadi yang gue selalu coba gitu untuk sampaikan, kalau misalkan ada perbedaan pendapat kayak gitu, coba kita dengerin dari dua arah gitu. Artinya ginilah, yang live censorship itu atau hal-hal yang memang disensor, yang dianggap tabu lah, yang tidak pantas untuk dibicarakan, kind of, itu juga bisa muncul begitu for a reason gitu. Mungkin ada concern dari orang-orang yang mungkin kita anggap pikirannya ya lebih berbeda gitu sama kita gitu. Jadi yang mungkin nggak terlalu terbuka gitu untuk beberapa hal. Nah itu kita juga mau dengar dari mereka sebenarnya concernnya itu apa sih. Let's say ya contohnya, kalau misalkan tentang pendidikan seksualitas, tadi juga ada yang nanya di kolom komen tentang kebanyakan mikirin konten apa ya setelah ini.
di kolom komen tuh ada yang nanya juga gitu kalau tentang pendidikan seksualitas tuh kayak gimana gitu. Mungkin ambil contoh itu ya gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang beranggapan pendidikan seksualitas itu seharusnya tidak diberikan karena takutnya menginspirasi untuk melakukan atau bikin penasaran gitu kan. Yang sebenarnya coba kalau misalkan kita dengar concern-concernnya dari mereka, mungkin kita bisa tanggapi gitu loh. Jadi menurut gue nggak elok juga gitu loh kalau misalkan ada pendapat yang berbeda dari kita, menunjukkan sesuatu yang mungkin nggak terlalu terbuka pikirannya, itu kita juga bales defensif yang kayak lu close minded banget, lu nggak terbuka pikirannya atau kuno atau apa segala macam, kita kasih label-label dan yang kayak gitu kan orangnya makin defensif ya, yang kayak lah kenapa sih tuh ngatur gitu kan. Jadi atau ya kenapa sih tuh ngerasa bener gitu jadi nggak ketemu gitu. Nah tapi sebenarnya kalau misalkan kita mencoba untuk membuka diri kita juga untuk tanya, oke, sebenarnya concernnya apa sih gitu, kayak misalkan tentang pendidikan seksualitas, oke, gue pengen denger dong concernnya tuh apa gitu. Kalau misalkan sama orang yang lebih tua mungkin ya boleh nggak aku tahu gitu kalau misalkan concernnya dari bapak ibu itu tuh apa gitu, supaya siapa tahu nih kita bisa diskusikan supaya nanti ada jalan tengahnya, supaya teman-teman anak-anak remaja, anak-anak muda tetap bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan seksualitas, tapi mungkin juga yang tidak sampai mengarah ke concernnya bapak ibu misalkan begitu. Itu sih. Oke, ini ada satu lagi yang nanya, Kak Ines sendiri apakah merasa malu atau segan ketika open up tentang preferensi seksualitas kakak pribadi? Gitu. Misalkan kayak kemarin kan kamu juga suka bikin konten kayak hal-hal yang seperti yang membuat turn on, fetish pribadi dan lain-lain. Oke. Kalau misalkan gue pribadi sih gini, karena memang positioning gue itu di sosial media, orang juga tahu gue sebagai psikolog gitu ya kan. Jadi memang untuk gue juga tetap memilah-milah mana informasi yang memang gue bisa disclose kepada publik, mana informasi-informasi yang memang personal untuk gue aja gitu. Dan itu udah gue pikirin cukup matang gitu. Yang artinya oke, kayaknya untuk hal-hal ini bagus nih kalau misalkan diketahui oleh publik. Biasanya yang gue share adalah kalau menurut gue itu bisa bermanfaat gitu. Kayak misalkan kan gue nggak ngomongin cuma seksualitas doang kan, kayak misalkan tentang mental health misalkan ya, kesehatan mental gitu. Let's say gue pernah struggling sama satu hal gitu, menghadapi satu hal di dalam kehidupan gue yang susah banget gitu, sampai akhirnya gue misalkan ngerasa lumayan down. Terus mungkin gue menemukan cara-cara gimana sih supaya bisa jadi lebih bangkit lagi gitu. Dan ya kalau kayak gitu kan sebenarnya menurut gue cukup berguna ya gitu buat orang-orang. Tentunya gue juga melihat kesiapan diri gue sendiri juga gitu, apakah memang gue sudah siap untuk open up tentang ini. Kalau misalkan gue belum siap untuk open up ya gue nggak maksa juga gitu loh. Artinya ya kan gue tetap juga perlu memperhatikan kenyamanan diri gue juga gitu loh. Tapi kalau misalkan gue merasa it's okay to open up dan rasanya ini bisa bermanfaat, berfaedah buat orang, ya itu bisa mungkin gue share gitu. Tapi ya memang sebagai orang dengan yang juga berkecimpung di bidang psikologi, terus kan gue juga memang orang kenal juga sebagai psikolog, ya gue tetap ada ini juga sih, ada pembatasan mana yang ranah privat gue, mana yang ranah publik gitu. Benar sih, jadi sebenarnya sharing tentang hal yang udah kita alamin dan how to overcome itu bahkan bukan dari sisi profesional kayak Ines sendiri aja, dari orang-orang kayak gue pun misalkan gue pernah overcome itu kerasa banget bahagianya bisa ngebantu orang yang ternyata dia juga mengalami hal yang sama gitu. Ini juga sangat setuju. Terus ngomong-ngomong tentang mental health tadi, ini ada yang nanya juga, sekarang kan COVID, namun kesehatan mental suka tidak diperhatikan karena takut diragukan kewarasannya. Apakah memang seperti itu ya? Iya, memang masih ada stigma gitu kalau misalkan orang dengan diagnosa psikologis, kayak misalkan nih lo punya didiagnosa sesuatu gitu, itu tuh dianggap jadi nggak capable. Ada yang stigmanya tuh seperti itu, dianggap yang mungkin
jadi ngerasa takut dianggap damaged, dianggap nggak capable untuk melakukan pekerjaan gitu misalnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau coba buka mata dan mencari informasi itu nggak seperti itu gitu loh. Orang-orang dengan diagnosa psikologis, diagnosa klinis pun juga masih bisa produktif dan bisa mendapatkan treatment gitu loh supaya membuat mereka bisa menjadi lebih berfungsi. Let's say kayak apa ya, misalkan let's say depresi gitu, depression. Nah, kalau misalkan kita coba tilik ininya ya, diagnosanya, terus abis itu kriteria diagnosanya juga, terus abis itu prevalensinya itu seperti apa, mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata it's more common than we think gitu. Jadi at some point in someone's life itu ada aja gitu yang bisa mengalami depresi itu gitu. Tapi kan bukan berarti dia jadi nggak capable untuk melakukan pekerjaannya. Kalau misalkan dia take medication udah atau nggak semuanya perlu obat atau misalkan terapi gitu. Itu juga bisa membuat kondisi membaik sehingga menjadi capable gitu di dalam mengerjakan pekerjaan dan produktif lagi gitu. Jadi kita perlu mengedukasi diri kita juga sih gitu bahwa kesehatan mental atau diagnosa psikologis atau isu-isu mental health itu tidak membuat kita menjadi terpasung gitu atau akhirnya membuat kita jadi crippled, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak misalkan kita sakit fisik aja deh gitu kan, misalkan kita pernah sakit mah ya kita nggak label orang itu kan, oh ya karena lu sakit mah maka lu nggak bisa kerja gitu. Ya memang pada saat mahnya itu sedang kambuh ya mungkin susah kerja gitu loh, tapi kan dia minum obat, dia ke dokter misalnya, dia bisa, ya namanya mah kan itu kronis juga ya gitu. Jadi kayak gue nih, gue punya mah dari kecil, gue punya mah gitu loh, dan itu bisa comeback aja gitu kapan aja itu si mahnya itu. Tapi bukan berarti akhirnya gue unfit buat kerja kan, karena ya tetap aja gue bisa ketika itu kambuh ya gue minum obat, atau kalau misalkan parah banget ya gue pergi dokter gitu. Jadi bisa akhirnya membuat diri gue juga tetap produktif gitu. Oke, nih Kak Ines ada yang nanya, seksolog itu beneran ada ya? Dokternya spesialis apa? OB/GYN atau psikiatri? Oke, kalau misalkan seksologi itu yang gue tahu adalah kalau misalkan di Indonesia itu ada pendidikannya yang terkait juga yang di bawah under Fakultas Kedokteran. Ada. Ya, kalau misalkan kalau gue pribadi, gue itu lulusan psikolog klinis gitu. Jadi memang degree gue adalah psikolog klinis, tapi memang gue pada prakteknya itu lebih banyak berkecimpung di bidang seksualitas dan terafiliasi juga dengan klinik kesehatan seksual reproduksi Angsa Merah. Jadi gue kerja di situ, jadi memang dapat case-case-nya yang seputar seksualitas gitu. Itu sih, tapi kalau misalkan di berbagai negara mungkin beda-beda gitu. Kalau misalkan di negara lain, setahu gue ada yang memang Master of Sexology gitu, tapi memang bukan dari kedokteran gitu misalnya. Gitu. Jadi kayak memang mungkin masing-masing negara ketentuan penyebutannya itu berbeda gitu sih. Oke, gue sekarang mau nanya, kalau misalkan live censorship dari misalkan keluarga di daerah, keluarga inti lo atau keluarga sepupu dan lain-lain gitu tuh, pernah ada nggak sih yang cerita ke lo gitu tentang apa yang dilakukan oleh keluarga ini ke dirinya, dan gimana dia cara jawabnya lah atau cara speak up gitu-gitu, pernah ada nggak sih cerita? Misalnya apa tuh? Kayak seputar apa? Misalkan kan kalau dulu sering banget nih, misalkan dari sepupu-sepupu kayak ditanyain kapan nikah gitu-gitu, atau misalkan apa namanya tentang ngomongin tentang badan kita lah, kok kayak ya gitu-gitu. Iya. Ya itu common gitu. lah ya, kayaknya mungkin setiap orang dapat komentarnya bisa beda-beda gitu, ya kan, tergantung orang mau nyinyirnya apalah gitu kan. Dan ada yang ditanyainnya kapan nikah, ada yang ditanyainnya tentang berat badan, bentuk tubuh gitu. Terus ada juga yang ditanyain dia udah nikah kapan punya anak gitu misalnya, atau ya macam-macam lah, kapan nikah itu sering sih gitu. Jadi kayak ya kayaknya kita
pernah nggak sih pasti gitu ditanyain pertanyaan-pertanyaan kepo yang bikin kita nggak nyaman, ya nggak sih gitu. Nah, Jadi itu berarti menurut lo the important of apakah kita harus apa namanya ngejawab, kalau oh misalnya kita harus menjawab itu sejauh apa yang menurut lo masih kayak oke lah batasannya sampai kayak nggak nyakitin atau apa gitu-gitu loh. hmm, kalau menurut gue pilah-pilah juga ya untuk kesehatan mental kita juga ya menurut gue ya gitu. Hmm. Kayak mungkin ada hal-hal yang memang orang ngomongnya serius ke kita, misalnya orang-orang terdekat, tapi ada juga sih Iya. gitu. Jadi yang kayak misalkan nih lagi acara keluarga, terus nggak tahu nih mau ngomong apa gitu misalkan, tapi kayak merasa harus ngomong gitu sama orang ini karena kalau nggak dianggap sombong, ya nggak sih? Kalau misalkan Hmm. di pertemuan keluarga tuh kadang kayak kalau kita diem tuh sombong artinya. Iya ada benar-benar. ada yang mikir Iya. gitu. Iya gitu, padahal lagi makan misalnya gitu, tapi ya udah gitu cari jadi cari omongan aja gitu kan, apa sih yang gue bisa omongin sama orang ini tapi gue nggak tahu apa-apa tentang dia, apalagi keluarga besar gitu kan. Keluarga besar lo nggak tahu, misalnya ya kayak misalkan anggaplah kita saudaraan gitu, saudara jauh gitu misalnya, terus kita ketemu gitu di pertemuan keluarga, lo pengen ngomong sama gue tapi lo nggak kenal-kenal juga banget gue tuh sebenarnya kehidupannya tuh ngapain aja, terus ya karena kita nggak curhat gitu misalkan. Nah terus lo pengen ngomong sama gue, ya keluarnya tuh kadang-kadang yang kayak gitu loh, yang kayak ya biasanya basa-basi gitu kan, yang kayak kerja di mana, kuliah di mana gitu. Yang kemarin dibawa nggak dibawa lagi gitu ya. Gimana kalau misalkan dia udah putus mbak gitu kan? Ya gitu kan. Kadang-kadang tuh yang aduh yang penting gue nanya aja deh, nggak tahu juga dia ngerasa apa, tapi yang penting nggak awkward silence gitu. Kadang-kadang awkward silence tuh lebih baik gitu daripada mengatakan sesuatu yang bisa jadi menyakiti hati orang tersebut gitu, atau mungkin yang sensitif buat dia gitu. Mana tahu yang lu tanya kapan nikah bener-bener mungkin punya pergumulan tentang itu misalnya gitu kan. Jadi we never know gitu loh. Jadi kayak tapi ya kalau misalkan kita we feel pretty okay, dan orang itu terkesannya kayak cuma basa-basi aja, ya kita bisa jawabinnya juga dengan sekenanya gitu, nggak perlu yang kayak dibawa serius banget gitu, tapi yang kayak ya bisa aja, oh ya doain aja ya gitu. Terus oh ya mau cariin kayak gitu-gitu, jadi yang kayak Oh iya mau cariin benar-benar. iya kayak emang mau dicariin gitu. Misalnya kadang-kadang orang juga enggak sih, gue nggak tahu apa-apa tentang lo juga, gue nggak punya kandidat juga, jadi ya udah gitu kan. Jadi jadi kalau misalkan memang orangnya basa-basi nggak gitu kenal-kenal amat sama kita bisa juga balasnya secara ringan. Tapi kalau misalkan itu orang yang cukup dekat buat kita, gue ngerti juga ya. Kadang-kadang ada yang memang dari keluarga deketnya atau orang yang benar kita care about gitu. Nah itu kita bisa yang kayak ngomong sebenarnya gitu loh, yang kayak apa sih yang kita rasakan kalau misalkan ditanyain tentang itu. Kayak misalnya dulu tuh gue juga pernah ditanyain tentang waktu itu kayak gue lagi skripsian gitu. Terus habis itu kayak skripsi gue tuh waktu itu agak mundur dikit gitu kan. Nah terus habis itu gue tuh stres kalau ditanyain gitu, kayak skripsinya gimana gitu. Nah gue akhirnya ngomong gitu sama orangnya gitu, kayak sebenarnya kalau misalkan gue ditanyain skripsinya itu gimana, gue ngerasa tertekan loh karena gini gitu. Jadi yang kayak jadi kita juga bisa ekspres gitu loh ke orangnya bahwa sebenarnya kadang orang tuh nggak tahu gitu loh yang kita rasain, kita dikiranya fine aja gitu, tapi sebenarnya if we are not okay we can say that gitu. Ya, berarti kita bisa ngelihat misalkan pengaplikasian live censorship ini juga bisa dilihat dari tadi ya, misalkan apakah kita dekat banget apa enggak sama anggota keluarga ini, sama orang ini gitu. Kita kan nggak melulu live censorship itu hal yang jelek gitu buat diri kita ya kan, nggak melulu kita nggak harus ngomong semuanya itu bukan berarti hal yang jelek juga gitu. Jadi kita juga harus mengondisikan situasinya kayak gimana, lawan bicara kayak gimana, kayak gitu kan. Oke, nih ada yang nanya nih, Kak Ines sendiri apakah pernah ada kasus pasien yang terlalu rumit atau absurd sampai kakak sendiri bingung gimana nanggepinnya? Akhirnya bagaimana? Nah lo, bingung nggak lo? Kalau gue sih nggak mau ngomong absurd atau gimana ya, karena namanya manusia semua unik ya.
Itu semuanya unik gitu, yang artinya gue sebagai psikolog tuh juga yang memang udah prepare gitu loh, kayak orang mau cerita apa sama gue nggak boleh ngejudge gitu, kayak walaupun memang itu di luar kebiasaan yang gue tahu atau segala macem gitu ya, gue nggak boleh ngejudge dan gue nggak boleh kelihatan ngejudge juga gitu. Jadi supaya mereka bisa ngerasa diterima gitu. Apakah memang kalau pertanyaannya ada nggak case yang sempat bikin gue bingung gitu? Karena mungkin gue belum pernah menangani sebelumnya, ya pernah gitu, namanya psikolog, meniti apa ya, mengumpulkan jam terbang gitu kan, yang gue nggak mungkin keluar terus langsung jago banget gitu kan gitu. Jadi yang kayak ya memang pelan-pelan gitu, kita cari pengalaman juga, kalau misalkan nggak tahu tanya, terus kalau misalkan nggak tahu juga ya cari tahu lebih lanjut gitu. Jadi ya ada gitu kasus-kasus yang memang lebih menantang karena mungkin belum pernah gue alami sebelumnya, atau maksudnya gue nggak pernah gue tanganin sebelumnya. Oke. Ini ada yang nanya juga, aneh atau awkward nggak sih kalau terbuka sama sepupu-sepupu ngomongin hal-hal pribadi, kayaknya gimana gitu. Tergantung relationship lo sama sepupunya. Lo ngobrol nggak sama sepupu lo? Gue kebetulan nggak terlalu deket, jadi nggak ngobrol. Iya. Ya kayak tergantung kan, ada yang deket banget gitu sama sepupunya. Dan tergantung juga sih. Hal-hal seru tapi ya nggak pribadi-pribadi banget sih jatuhnya, ya nggak sih, kalau nggak deket-deket banget gitu. Iya. Cuman ada juga beberapa temen gue yang sepupunya tuh emang kayak sahabat, jadi semuanya cerita kayak gitu sih. Iya, ada aja yang kayak gitu. Jadi tergantung, menurut gue sih lo nggak perlu maksain gitu, kayak gue harus klop sama siapa nih gitu ya. Namanya orang kan beda-beda, cocok-cocokannya tuh juga beda-beda gitu. Jadi yang memang nyaman buat lo aja. Oke. Nih, Kak Ines ngomongin tentang sensor, gimana sih caranya memasang filter juga ke diri sendiri demi kesehatan mental? Filter apa nih maksudnya? Mungkin maksud dia tuh apa ya, tentang ngomong ke diri sendiri mungkin, atau gimana cara dia menyampaikan isi hatinya biar nggak dipendem sendiri, mungkin kayak gitu kali ya. Oh, iya. Kalau menurut gue sih gini ya, artinya kan nggak semua hal memang kita perlu buka ke publik khalayak ramai gitu, tapi kita bisa share kepada orang-orang yang terpercaya juga gitu. Artinya kan circle kita tuh ya kayak kalau misalkan di Instagram kan ada close friends gitu ya Kak ya kan. Jadi nggak semua hal juga perlu lo share ke banyak orang, kayak kalau misalkan memang lo mempercayakan informasi itu hanya kepada segelintir orang saja gitu. Jadi ya artinya kita punya dukungan sosial itu tetap penting gitu, untuk kita bisa terbuka juga. Nggak semua hal memang perlu kita buka juga sih sama temen, even sahabat dan segala macam. Kayak kalau misalkan lo nggak terlalu nyaman ya nggak perlu juga gitu. Tapi kalau sebagai manusia, makhluk sosial gitu, ya memang butuh dukungan sosial juga gitu kadang-kadang gitu sih. Kalau misalkan mungkin nggak punya teman terdekat atau keluarga gitu, bisa menghubungi Ines Kristanti ya kan, buat cerita. Jadi angsa merah ya Kak. Betul. Jadi nggak dipendam sendiri kayak gitu ya. Terus kalau misalkan, oh nih ada yang nanya, Kak, kalau film Tilik itu live censorship nggak, Kak? Kamu udah pernah nonton Tilik kan? Udah. Itu menurut lo live censorship nggak sih? Itu menurut gue malah mungkin kayak kebalikannya ya. Kalau tokoh antagonisnya itu mungkin dia nggak disensor sama sekali omongannya. Ngomong aja. Iya, kayak kalau misalkan pendapat tentang itu sih, well ya kalau mau ngomongin filmnya tuh mau ngomongin karakternya nih. Kayak kalau misalkan kita ngomongin karakternya sih, menurut gue lebih menarik karakternya. Kalau misalkan kayak ngomongin karakternya ya gini nih. Live censorship itu kalau yang gue nangkep gitu ya. Kayak kalau misalkan topik yang si 100% nyinyir live censorship ini kan, ini juga terkait sebenarnya benang merahnya adalah informasi mana atau kata-katamu yang seperti apa yang patut dan disampaikan kepada orang lain sehingga kamu tetap menjadi diri kamu sendiri tapi tidak menyakiti hati orang lain, bener nggak? Gitu bukan sih? Ya, betul. Jadi ya itu sih sebenarnya benang merahnya gitu, yang kayak lu mau ngomong gitu kan, ada yang ngomong kadang-kadang ya kan kebebasan berpendapat atau dan segala macam gitu.
ya memang bebas berpendapat gitu, tapi kadang-kadang kita juga perlu pikir eh, ini kata-kata yang keluar dari mulut gue atau yang dari jempol gue ketik ini berfaedah apa enggak. Terus kalau misalnya nggak berfaedah amat, lu cuma pengen receh doang, bakal menyinggung orang lain atau enggak gitu. Atau menyakiti orang lain, ya of course kita nggak bisa 100% bikin semua orang seneng gitu ya. Tapi kita juga bisa gitu loh, bijak-bijak untuk menentukan, untuk berpikir juga sebenarnya ini tuh bakal menyinggung orang lain. Kayak kalau misalkan gue tuh bikin konten, ya menurut gue tuh udah jadi kayak tanggung jawab gue juga gitu loh, untuk yang kayak membaca lagi, mengkritisi lagi gitu loh. Apakah memang yang gue sampaikan ini tuh menyinggung satu pihak atau enggak gitu. Menurut gue sih itu udah jadi tanggung jawab gue ya gitu. Tetap gue menjadi diri sendiri nggak, menurut gue ya gue tetap menjadi Ines gitu. Tapi memang dengan pertimbangan, dengan hal-hal yang memang makin lama juga gue makin bijak main sosial media gitu, menurut gue ya. Kayak apa sih yang memang pantas di-share, mana yang enggak gitu. Tapi ya untuk hal-hal yang memang kita rasa penting, kita bisa menyampaikan dengan cara yang tadi gitu, yang mungkin kalau nggak mau terlalu dianggap oh lu cuma ngomong doang gitu, beropini doang, kita cari backupnya juga gitu. Artinya data-data apa sih yang mendukung dan pendapatnya dan segala macam gitu. Kemudian ini berfaedah nggak buat orang gitu, atau memang patutnya kita simpan sendiri gitu sih. Oke. Nah ini ada yang seru nih. Gue yakin juga kita berdua sama-sama suka nonton film kan. Ini dia yang nanya. Kalau bagi Kak Ines, ada nggak sih sensor di film yang nggak masuk akal? Jadi kayak seharusnya mungkin nggak usah disensor gitu. Jadi seharusnya kan misalkan ini tetap ada, malah bisa mengedukasi orang-orang kayak gitu. Sempet nggak sih lo mendapati hal itu waktu lagi nonton film atau apa? Kadang gue nggak terlalu tahu ya, mungkin gue nggak, ya gue suka nonton film gitu, tapi mungkin gue nggak terlalu tahu mana aja nih yang disensor. Paling yang gue tahu adalah lo tadi kayak lagunya tuh masih bait pertama, sekarang udah ref gitu kan. Tiba-tiba putus. Ya udah. Ini kayak gak nyambung gitu. Ya paling gitu Iya. doang yang gue notice gitu, tapi mungkin gue nggak terlalu yang kayak mendalami oke, ini adegan disensor apa enggak gitu. Kadang-kadang kan gue nonton filmnya juga buat fun-fun aja juga gitu, tapi yang kayak menurut gue ini gue mungkin jadinya secara general aja ya gitu, mungkin ada hal-hal yang kadang kita takut gitu, mungkin itu jadi membuat apa ya, opini tertentu di masyarakat atau menginfluence masyarakat ke arah pemikiran tertentu, tapi mungkin sebenarnya justru bagus gitu buat jadi diskusi gitu kan. Jadi mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Jadi tergantung sih menurut gue, kayak misalnya nih mau ditampilkan apa adanya gitu. Nah itu juga kita perlu lihat juga, ada nggak kemungkinan diskusi-diskusi yang memang jadinya menarik gitu terkait itu dan juga jadinya berfaedah. Mungkin kalau misalkan memang ada arah-arahnya ke sana, itu ya mungkin baik gitu loh. Tapi ya kalau misalkan memang apalagi kalau misalkan sensor, gue nggak tahu juga ya, kayak misalkan mungkin itu ada yang terkait umur juga gitu, mana yang memang pantas ditonton oleh ya kan gitu, kayak misalkan ada film yang maunya dapat rating yang bisa ditonton oleh semua usia gitu, atau lebih banyak orang gitu, jadi akhirnya lebih banyak yang disensor. Jadi itu tergantung juga sih, kayak sebenarnya memang ya, karena mungkin kalau nonton, anak kecil nonton film terus tanpa dampingan orang tua, tidak terjadi diskusi yang tadi gue bilang gitu, jadi anaknya kan nangkepnya plek-plekan aja gitu kan, jadi ya mungkin jadi nggak bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan memang ada bimbingan orang tuanya, ada panduan-panduan untuk diskusi setelahnya, mungkin ya itu juga jadi bisa bagus gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya untuk dari aku juga. Oke, ngomongin tentang speak up, gimana sih caranya untuk berani speak up untuk hal-hal yang penting, namun dianggap tabu sama masyarakat. Karena menurut gue ini juga yang sedang lo lakuin selama ini untuk dari konten-konten kan, gitu. Berani speak up untuk hal yang tabu, tapi sebenarnya penting gitu untuk orang-orang tahu. Oke. Ya itu menurut gue kuncinya tadi itu sih, kayak kita walaupun mungkin kita punya informasi lebih banyak, kita merasanya gitu ya, udah baca lebih banyak juga, kita perlu memposisikan diri kita bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling tahu. Dan menurut gue itu yang kadang-kadang jadi
tidak terjembatani gitu, karena masing-masing pihak merasa yang paling benar. Itu kayak ya gue lebih tahu nih dari lu, misalkan ada yang gue lebih senior dari lu, ada yang mikirnya seperti itu, atau ada yang orang berpikiran tapi pikiran lu tuh tertutup banget gitu, gue tuh udah lebih kemana-mana, gue udah lebih tahu, gue udah lebih banyak informasi terkait ini sehingga gue tahu nih apa yang gue omongin. Tapi kalau misalkan memang terjadinya seperti itu ya jadi gontok-gontokan terus takutnya gitu. Jadi memang kita perlu memposisikan diri, mungkin gue nggak yang paling pintar sih gitu, dan menurut gue itu sangat-sangat membantu gue sih di dalam bermain sosial media ini gitu ya. Kan kadang-kadang orang ada yang bilang main internet lemesin aja kak gitu kan, karena ya mungkin ya itulah, jadi karena di internet juga banyak komen-komen yang tidak diharapkan atau komen-komen nyinyir gitu ya. Tapi menurut gue sangat sangat membantu gue ketika gue berpikir bahwa enggak loh Nes, lu belum tentu yang paling benar gitu, walaupun memang lu udah riset, lu kayaknya udah menyampaikan sesuai yang emang apa adanya, belum tentu lu yang paling benar. Jadi lu mesti dengerin orang juga gitu. Dengerin tuh bukan berarti gue ngikutin orang, tapi gue denger opini apa sih yang mereka punya gitu. Siapa tahu bisa jadi diskusi gitu. Nah makanya kayak kalau misalkan gue coba untuk tanggepin orang yang di Instagram gitu misalnya, gue berusaha ada juga sih yang akhirnya bilang kayak notice gitu, kayak gue berusaha memang menjawabnya dengan kepala dingin gitu. Gue berusaha banget sih sebenarnya gitu untuk nggak berasumsi, untuk nggak terbawa emosi juga, untuk nggak ngegas duluan kayak gitu-gitu loh. Walaupun ya kadang-kadang ya mungkin reaksi spontan gue kayak gitu kan, tapi tapi gue juga yang oke, belum tentu gue yang paling benar. Mungkin dia punya satu hal yang valuable yang bisa gue dengar at least, walaupun belum tentu gue ikutin, dan itu sangat membantu gue untuk akhirnya memproduce kata-kata, kalimat atau pesan-pesan yang menurut gue cukup bisa diterima semua orang gitu sih. Jadi itu juga kaidah itu juga mungkin bisa diterapkan di hal-hal lain juga gitu, dalam berdiskusi tentang hal-hal yang terkadang disensor karena ada yang orang yang menganggap ini tidak pantas untuk disampaikan gitu. Yes, ini ada satu pertanyaan lagi, masih oke ya, ada pertanyaan lagi ya. Oke, nah ini ada lagi nih terakhir. Menurut Kak Ines pribadi, apakah open up tentang preferensi seksualitas itu penting ke pasangan yang masih berstatus pacar? Oke. Tentang preferensi seksual ya, menurut gue kayak kalau misalkan memang kalian berencana untuk apa ya, emang membawa hubungan ini ke jadi yang lebih intimate gitu, walaupun memang sekarang belum, itu penting gitu untuk dibicarakan. Kenapa? Karena supaya kita tahu gitu sebenarnya preferensinya apa, cocok atau enggak gitu ya kan. Kadang-kadang juga ternyata nggak cocok gitu, misalnya ya gue pengennya apa, lu pengennya apa gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga gitu di dalam hubungan. Balik lagi sih yang kayak even yang ke dalam persiapan pernikahan gitu ya. Persiapan pernikahan, walaupun memang si pasangan ini berencana untuk menunda hubungan seksual sampai sudah menikah, tetap dibicarakan gitu preferensinya, kemudian nilai-nilai tentang seksualitasnya tuh apa. Jadi diskusi tentang seksualitas itu tetap ada gitu loh, walaupun memang tidak dilakukan pada saat itu gitu. Gila, obrolan malam ini cukup serius, ada hai-nya tapi ada serius-seriusnya juga. Terima kasih Kak Ines sudah meladeni teman-teman yang nanya di kolom komentar nih, banyak banget dari tadi, banyak yang nanya. Terus untuk sebelum kita mengakhiri acaranya, mungkin aku minta apa ya, kesimpulan sedikit aja dari Kak Ines untuk malam ini tentang live censorship gitu. Menurut Ines, kesimpulan sedikit aja. Oke. Jadi kalau misalkan terkait hal-hal yang memang cukup ini ya, cukup
kita ragu-ragu gitu untuk sampaikan karena takut ada anggapan-anggapan orang lain, memang lebih menantang gitu untuk membahas tentang hal ini. Tapi balik lagi saling dengerin, tetap tidak merasa jadi yang maha tahu dan maha benar semuanya, supaya bisa terjadi diskusi yang memang dua arah dan saling menghormati gitu. Wah, cakep. Itu udah singkat, padat, dan jelas ya nggak sih? Terima kasih Mas untuk malam ini, seru banget. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal ini, jadi bisa lebih detail lagi. Cuman, ya thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, yang udah kasih pertanyaan malam ini. Terima kasih lagi untuk Ines atas knowledge-nya dan tumpah ruah segala ceritanya. Terus aku juga mau ngingetin ya ada pesan-pesan sponsor ya kan. Oh ya nanti aku juga akan ngumumin tentang, aku sambil nyontek ya teman-teman boleh ya. Aku juga akan nanti ngomong pemenang goodie bag untuk penanya terbaik. Aku mau umumin sekarang aja. Mau umumin sekarang? Oke. Untuk pemenang goodie bag dengan penanya terbaik adalah, siap-siap nih masih pada nonton kan ya. Ada Ananta Wijaya, itu nama Instagramnya Ananta Wijaya. Terus ada Ignore Sincerity dan juga Andrew. Oke, selamat untuk ketiga pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim 100% manusia ya. Oke, nah sekarang kita mau foto bareng dulu. Nanti akan di screenshot sama tim 100% manusia. Ayo Ines, kita harus memperbaiki penampilan kita di malam hari ini. Menyensor penampilan asli ya? Iya betul. Oke, ini tim 100% udah siap nih mau screenshot. Iya, kita tinggal senyum aja. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi. Oke, katanya sekali lagi. Di sini banyak timnya di belakang kamera. Kalau misalkan ada yang penasaran ya kan? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, nah sekarang aku juga mau bilang info bahwa masih banyak acara menarik lainnya dan besok di 100% manusia akan ada 100% all you can read indie publisher bersama Roni dari Magazine Kiri dan Rizal Iwan jam 4 sore, dan 100% Express to Impress bersama Inkana featuring Imada jam 8 malam di Instagram Live. Oke, dengan aku sudah menyebutkan pesan sponsor tadi, berakhir juga Instagram Live 100% nyinyir live censorship bersama Ines Kristanti malam ini. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman 100%. Terima kasih yang udah nonton. Bye. Kesempatan selanjutnya. Bye.